Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wabillah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yatlub. Al-hadits. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ketua PWI Kabupaten Cianjur, yang terhormat Komandan Laskar PWI Kabupaten Cianjur, yang terhormat Bapak Sekjen PWI, dan begitu pula kepada seluruh kepengurusan PWI yang sangat Al-Fakir hormati. Begitu pula yang Al-Fakir sangat muliakan, para masyayikh, para alimul ulama yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau-beliau itu. Semuanya sangat Al-Fakir ta'zim, dan sangat Al-Fakir begitu cinta. Dan begitu pula kepada seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan tiada lupa pula yang sangat cintai para pemuda, para pemudi sebagai harapan bangsa, yang sangat Al-Fakir cintai sekali lagi. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah satu kesempatan yang sangat begitu mulia, yang sangat begitu berharga dan istimewa. Karena tidak ada yang lebih mulia dan istimewa anugerah Allah kepada kita selain daripada kita thalabul ilmi. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam hal ini Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, utlubul ilma, yang sudah tadi Al-Fakir bacakan. Carilah olehmu sekalian ilmu. Ya, artinya ayo kita belajar. Jangan sungkan, jangan malas, jangan nesu. Semangat. Semangat belajar ilmu, harus semangat. Jangankan dekat,
Jangankan hanya cukup buka HP saja. Walaupun di negeri jauh, seperti di negeri Cina, Maroko, India, Makkah, Yaman, kejarlah ilmu itu walaupun jauh seperti itu. Kenapa? Karena belajar ilmu itu adalah wajib hukumnya. Kalau kita tidak belajar dosa. Kalau kita tidak belajar dosa. Bahkan innal malaikata tadau ajnihatan liqalibil ilmi ridha bima yaktub. Malaikat saja menaungi dengan sayapnya kepada orang yang mau belajar ilmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah dengan mendengarkan di YouTube pun, video-video di YouTube pun, nasihat-nasihat, pengajian-pengajian, insyaallah Allah meridhoi kita. Jangan sampai YouTube video lihatnya yang nggak jelas, lihat-lihat porno, lihat-lihat priming-priming, gunjingan-gunjingan. A'udzubillahi min dzalik. Rubah itu. Jadikan media sosial adalah lahan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi dengan kita belajar, dengan kita rajin aktif ke pengajian, dimanapun, dengan cara apapun yang namanya kita ngaji, insya Allah kita akan menjadi tahu apa-apa yang belum tahu. Punyanya kita pengetahuan, maka hidup kita pun akan berubah. Al ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Hidup kita tidak akan bingung, hidup kita tidak akan susah, karena kita punya cahaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di masa-masa krisis seperti ini, orang ribut tentang masalah nasab. Ada orang yang mengaku keturunan Nabi, ternyata bukan. Kalau kita tidak ngaji, kita pelongo saja, nggak tahu apa-apa. Tapi dengan kita ngaji, kita berkumpul, mendengarkan tausiah, jadi kita tahu mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau sedikit berbicara tentang masalah nasab. Karena jangan sampai kita terdoktrin, jangan sampai kita bisa dibohongi, jangan sampai kita bisa ditipu oleh orang-orang pembegal nasab, oleh orang-orang yang gila nasab, oleh orang-orang yang membanggakan nasab. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi klan yang mengaku keturunan Nabi, jadi klan yang mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah suci Nabi, ternyata itu adalah hanyalah omong kosong, hanyalah bohong. Mereka ingin dimuliakan, mereka ingin leluasa hidup di Nusantara untuk berbuat semena-mena. Ya, semena-mena lah kita dari turunan Nabi, mengakunya. Perempuan gampang, istri orang saja dipinta karena dia mengaku cucu Nabi, dipisah, dicerai, dikasihkan ke aku-aku keturunan Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Terjadi seperti ini banyak. Ada di Cianjur juga ada. Istrinya cantik, terus dipinta sama Habib. Na'udzubillah. Ya apalagi semacam perselingkuhan, perzinahan. Na'udzubillah. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah. Malam ceramah, tapi habis ceramah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Udah ajarannya tidak akur dengan ulama-ulama Nusantara, Ahlussunnah wal Jamaah. Udah perbuatannya juga nyeleneh. Na'udzubillah. Ngaku keturunan Nabi,
tapi nasabnya nggak jelas. Ngaku-ngaku cucu Nabi. Katanya Ubaidillah itu adalah anak Sayyid Ahmad dari Sayyidina Husain dari Ali Zainal Abidin. Padahal Sayyid Isa itu Sayyid Ahmad, dia tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Jelas di dalam kitab Syajaratul Mubarakah diterangkan, wa yu'abbiru bil jumlatil ismiyah adza ingdannas sabin ya dulu alal hasr. Jadi apabila i'tibar, penerangan, keterangan dengan jumlah ismiyah, ini adalah menurut ahli nasab itu menunjukkan kepada ringkas. Dan maksudnya ringkas itu maksudnya 3 itu 3, enggak ada tambahan seperti itu. Makanya iftah kitaba Syekh Mahdi Rajai qala fil mu'aqibun idza 'abbara nasabuna fil jumlatil ismiyah ya dullu alal hasyar fa'aqibuhu ala salasati banin. Bimana anna auladahu munhasiratun ala salasati banin. Jadi menunjukkan bahwa keturunan, bahwa anak Sayyid Ahmad itu 3, la goiru, tidak akan berubah jadi 4, tidak akan. Jadi kalau kita katakan jadi anak Sayyid Ahmad itu hanya 3, karena diiktibaranku jumlah ismiyah. Ini celetuk katanya 4, ya sudah itu sudah muktasir, sudah munhasir, sudah ikhtisar. Ini dikatakan 4 ini dari mana dasarnya? Sudah dari abad ke-3 sampai abad ke-9, 3 pas abad ke-9 diempatkan ini gimana ceritanya? Harus ada alasan, harus ada kitab. Kalau kitab tidak ada, dengan sejarah tidak tercatat, ahli filologi tidak terbukti, ayo tes DNA. Dengan tes DNA mungkin kitab bisa dipalsukan, sejarah mungkin bisa dibikin sejarah palsu, walaupun ribut-ribut juga, susah-susah juga. Tapi dengan tes DNA kita tidak akan mengelak. Harus tes DNA. Dengan tes DNA tidak akan bisa mengelak, karena itu adalah teknologi. Kalau dites DNA mau, ya itulah baru terbukti haplogrupnya J1, ya berarti yakin atau benar-benar sangat mendekati atau bisa jadi itu adalah keturunan Nabi. Tapi kalau dengan kitab tidak ada, ahli genetik juga tidak mau, sejarah juga tidak tercatat, filologi juga kemana, mengaku cucu Nabi, apa-apaan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi konsekuensinya ada di sini. Ada konsekuensi. Kenapa kita selalu kekeh ngaku keturunan Nabi, sedangkan kita tidak bisa memberikan bukti? Wah, katanya dari mimpi.
masalah besar seperti ini berdasarkan mimpi, na'udzubillah. Apakah orang akan percaya landasan nasab itu berdasarkan mimpi? Sedangkan kitab-kitabnya bejibun banyak. Jelas di dalam kitab Syajaratul Mubarakah dinyatakan 3 anaknya Said Ahmad. Terus mimpi dia katanya jadi 4. Masa kita ditinggalkan justru mengikuti mimpi? Na'udzubillah min dzalik. Kemana otak alam pikiran kita? Kemana kecerdasan kita? Ayo. Kita bakal mati di dunia, tidak selamanya. Jangan terlalu begitu rakus kita terhadap keduniaan, sehingga kita benar-benar tidak mengindahkan hukum-hukum Allah, sehingga kita tidak takut dengan ancaman Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di sini Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami berkata di dalam kitab As-Sa'iqul Muhriqah, yang bagi likuli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi hadan nasabis syarif. Diharuskan, harus kepada setiap manusia siapapun itu harus punya ghirah, harus punya cemburu, harus kita punya kewaspadaan kepada orang-orang untuk kita menjaga, mencintai atas nasab Rasulullah. Jangan sampai ada yang memalsukan, jangan sampai ada yang mencantolkan kepada nasab beliau tujuan yang tidak baik, yang tidak benar. Wadabti, dan kalau ada orang yang mengakui bahwa dia keturunan Nabi, harus kita telusuri. Tidak boleh kita diamkan. Hatta la yantasiba ilai ahadun ila bihaqi, sehingga tidak akan gampang, sehingga tidak akan ada orang begitu gampang mengaku keturunan Nabi dengan tidak benar. Jadi intinya, pertama kita harus cinta belajar, harus kita mengejar ilmu, walaupun ilmu itu adanya jauh di negeri kita. Ayo kejar, apalagi ilmu itu dekat dengan kita. Jangan abaikan, jangan lemahkan tentang pendidikan, tentang ilmu. Ayo berjuang untuk mendapatkan ilmu. Ayo berjuang keras untuk mencari, untuk mendapatkan ilmu. Dan kita pun punya kewajiban, apa? Yaitu jangan mempercayai kepada Habib bahwa mereka keturunan Nabi. Jangan. Dan harus kita teliti, harus kita pertanyakan, harus kita waspadai orang yang mengaku cucu Nabi, orang yang mengakui keturunan Nabi. Kita tanya keterangannya, kita tanya penjelasannya, kita pinta dalilnya, kita pinta buktinya kalau ada orang yang mengaku cucu Nabi. Karena Ubaidillah itu adalah bukan putra Said Ahmad, tapi putra Isya. Isya pun bukan Isya bapaknya Said Ahmad, bukan. Ini mah Ubaidillah anaknya Isya, Isya anaknya Muhammad, Muhammad anaknya Himham. Jadi nasabnya ke situ. Memang ada kesamaan nama Isya, tapi bukan Isya Said Ahmad, bukan. Ini mah Isa lain lagi orang. Jadi nama Isanya kesananya bin Muhammad bin Himham. Ini di mana keterangan ini? Di dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Jadi oleh karena itu kita sudah jelas, sudah deal,
sudah aku yakin bahwa Habib adalah bukan keturunan Nabi, tapi mereka adalah keturunan Imham. Oleh karena itu, kalau masih ada orang yang ngotot, kekeh peteke masih mengakui dia keturunan Nabi, maka tes DNA. Barangkali dia benar-benar keturunan Nabi, ya alhamdulillah. Dan kalau dia misalkan bukan keturunan Nabi, ya harus mengakui saja. Karena di Indonesia ini memang begitu banyak keturunan-keturunan Yahudi Askenazi. Jadi kebanyakan G lah semua. Ya kalau Kiai Imaduddin berkata, ya belum menemukan yang J1 gitu. Apakah keturunan Nabi tidak ada? Ada. Banyak keturunan Nabi. Tapi di Indonesia ini belum ditemukan. Ya mungkin ada gitu. Mungkin ada, makanya kalau memang dia itu benar-benar ingin benar, maksudnya sadar menerima dengan kenyataan apapun itu, ya sebaiknya ya antrilah tes DNA. Ya mungkin ada yang asli mungkin, tapi itu bukan dari Ba'lawi, bukan. Karena kalau Ba'lawi itu sudah jelas, itu mah anaknya Isya anaknya Muhammad anaknya Imham. Jadi bukan ke Isya, bukan ke Zainal Abidin ke Husain, bukan. Itu mah cuman ada kesamaan nama, Isya, Aisyah, Muhammad seperti itu. Cuman kesananya Imham, enggak ke Zainal Abidin seperti itu. Jadi hanya itulah yang Al-Fakir katakan. Cuman ya untuk kita lebih jelasnya apa? Ya kita hindarilah Habib-habib, hindari apa? Pertemanan kita berteman, bersahabat kita bersahabat, tapi ajaran-ajarannya kita hindari, karena ajaran-ajarannya begitu banyak menyimpang. Jadi dia mengatakan kalau ada kiai, walaupun dia seorang alim, kiai ahli ibadah, tapi kalau nikah dengan syarifah, yaitu Habib istri, Habib perempuan namanya syarifah, kalau berani menikahi syarifah, maka itu adalah kiai tai. Jadi kok bisa begitu? Jadi ini ajaran ini enggak sesuai dengan ajaran kita. Jadi mereka punya ajaran bahwa nikah itu harus dengan bangsa dia gitu, tidak boleh ke bangsa lain. Jadi harus syarifah itu nikahnya dengan Habib lagi, makanya nasabnya, darahnya terjaga, tapi terjaganya bukan J1 malah G, jadi ke Yahudi Askenazi gitu. Ya oleh karena itu ya dengan adanya seperti itu, jadi tes DNA itu lebih enak gitu, karena darahnya belum bercampur dengan darah orang lain, klan orang lain. Tapi ya G-nya aslinya itu ya G1, G itu jadi ke Yahudi Askenazi. Banyak. Terus Habib bodoh, Habib tolol dibandingkan dengan 70 ulama yang ahli ibadah itu masih sempurna, masih hebat, masih bagus. Belajar ke Habib bodoh yang tolol ini udah ngaco-ngaco semua. Banyak. Jadi kalau kita dikatakan oh itu oknum Habib, tapi kok oknumnya terlalu banyak gitu. Jadi makanya ya ini bukan oknum, ya mungkin karena mereka ada kitabnya gitu. Jadi kitab mereka juga baca dari kitab mereka, jadi bukan kitab kita. Jadi seolah-olah paham mereka itu atau agama mereka itu beda dengan kita. Jadi dia menyatakan bahwa leluhur mereka
leluhur mereka, Ali Muqaddam ya, itu bisa ketemu Allah itu dalam satu hari itu 70 kali gitu kan. Jadi sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad, seumur hidup hanya 1 kali. Jadi ini bukan kan melemahkan Nabi kita. Jadi begitu banyak ajaran-ajaran mereka yang begitu bukan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi karena itu kita harus waspada, harus benar-benar hati-hati dengan mereka. Kalau kita bergaul dengan mereka tidak menjadi apa, kita baik dengan mereka itu harus kesatuan persatuan dengan mereka, persahabatan itu tidak ada masalah. Yang penting jangan punya anggapan, jangan punya kepercayaan, jangan kita meyakini bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi, karena mereka itu adalah bukan keturunan Nabi. Di dalam sejarah tidak ada, genetiknya juga dia bukan genetik Rasulullah, dan di dalam penelitian arkeologi pun tidak tercatat mereka. Leluhur mereka itu adalah fiktif, hanya ada nama tapi tidak ada orangnya, tidak ada buktinya. Katanya saya Ali Muhammad Muqaddam itu adalah seorang mujtahid mutlak katanya, tapi karangan kitabnya enggak ada, riwayat hidupnya pun dalam ahli sejarah enggak ada. Jadi adalah sejarah fiktif buatan, hanya ada cerita tapi orangnya enggak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, jangan musuhi mereka, jangan benci mereka, jangan putus bersahabat hubungan dengan mereka, tapi hanya satu tugas kita adalah jangan meyakini, jangan percaya bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi, karena mereka itu adalah bukan keturunan Nabi. Kalau mereka ngotot saja mengakui, pinta dalilnya, pinta buktinya, mana kitabnya, mana keterangan menurut ahli filologi, ahli sejarah, ya minimalnya mana hasil tes DNA-nya. Kalau tidak memberikan itu, maka jangan percaya. Jangan percaya, terkecuali mereka memberi hasil tes DNA, terus tes DNA-nya J1, baru kita percaya bahwa dia itu adalah keturunan Nabi. Selama tidak bisa membuktikan seperti itu, maka haram kita meyakini kepada mereka turunan Nabi. Sekian demikian, terima kasih, mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-afwi minkum. Allahumma la tu'ahidna inasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalatu ala min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna wa qina warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.